Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 4396 Murong Chuan keluar dari kurungan. Posisi Liga Hengzu di Sekte Iblis Abadi dapat dianggap sebagai surga. Harta karun paling terkenal di dalamnya adalah mata air kupu-kupu. Kekuatan spiritual yang mengalir darinya seperti kupu-kupu yang terbang di udara, itulah sebabnya ia dinamai demikian. Saat ini, di luar mata air kupu-kupu, ada sekelompok pelindung Dharma Liga Hengzu yang berdiri dengan anggun. Dengan semburan jatuhnya mata air kupu-kupu, sebuah sosok perlahan terungkap. Seketika, para pejuang aliansi Hengzu dengan hormat mengepalkan tangan mereka dan berseru, "Selamat datang pemimpin keluar dari celah. Selamat datang tuan muda keluar dari celah." Di samping mata air kupu-kupu, seorang gadis muda berkata sambil tersenyum. Dari mata air kupu-kupu, seorang pemuda bermartabat keluar dari mata air kupu-kupu. Wajahnya hijau dan sepat. Dia dewasa dan tenang di banyak tempat. Matanya tajam dan dalam, seperti mata elang. Dia membawa tangannya dan melangkah di atas air selangkah demi selangkah, menyebarkan riak. Dia berjalan ke tepi pantai, menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Apa yang bisa kulakukan untuk menyambutmu? Setelah 11 tahun mengasingkan diri, aku masih belum bisa menembus Taiyi Daoguo. Aku minta maaf karena mengharapkan dari keluarga dan aliansi." Pemuda ini adalah pemimpin Liga Hengzu saat ini, Murong Chuan. Kau tampak berwibawa. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Liga. Mata Murong Chuan menyapu, dan melihat pelindung Dharma besar dan kecil di Liga menundukkan kepala dan berusaha berhenti berbicara. Kemudian dia bertanya kepada pelayan di sebelahnya, "Chuner, apa yang terjadi?" Pelayan bernama Chuner itu menceritakan kejadian terkini di Liga kepada Murong Chuan secara terperinci. "Kalian semua sampah. Kalian tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik." Murong Chuan mendengus dingin, "Aku telah meremehkan pemilik baru Pondok Pedang Tibet. Dia datang ke Sekte Iblis Abadi kurang dari 2 tahun yang lalu, dan benar-benar duduk di Pondok Pedang Tibet, dan mengirim wakil pemimpin Wu ke tebing Siguo." Seorang pelindung Dharma berkata, "Tidak hanya itu, pemimpin, jika bukan karena bujukan penuh dari kedua tetua, diperkirakan King Luo akan memaksa pemimpin untuk membunuh wakil pemimpin Wu di Istana Abadi." Untungnya, kedua tetua berpikir bahwa tidak mudah untuk melatih wakil pemimpin Wu selama bertahun-tahun, dan dia memberikan kontribusi besar bagi sekte dan berusaha keras untuk membujuknya agar menyelamatkan hidupnya. Dua tetua, Tuan Kabinet Qin Ham, dia dan Zhang Jiao lahir bersama. Tidak ada yang perlu disyukuri. Hanya saja di Istana Abadi, Zhang Jiao menyanyikan wajah hitam, dan kedua tetua menyanyikan wajah merah. Murong Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo pergi. Aku telah menutup diri selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu banyak hal di Liga. Tolong beritahu aku secara rinci. Ketika aku kembali, aku akan membuat Pondok Pedang Tibet terlihat bagus." Sekitar setengah hari kemudian, sebuah berita mengejutkan keluar dari Liga Hengzu, Murong Chuan telah keluar dari celah. Dalam 6 bulan terakhir, konfrontasi antara Liga Hengzu dan Pondok Pedang Tibet selalu menjadi masalah yang sangat menarik bagi banyak murid Sekte Iblis Abadi. Secara khusus, kisah Lin Bai, yang mengalahkan semua penganut Tao di Liga Hengzu dengan kekuatan satu orang, menyebar ke seluruh Sekte Iblis Abadi, dan Liga Hengzu mengirim orang untuk membuat masalah di daerah api Pondok Pedang Tibet, tetapi hampir dibunuh oleh wakil ketua King Luo. Tiba-tiba, kedua hal ini mendorong Liga Hengzu dan Pondok Pedang Tibet ke garis depan badai. Secara khusus, dalam beberapa tahun terakhir, Liga Hengzu telah mendominasi Sekte Iblis Abadi. Banyak pejuang telah tidak puas dengan aliansi Hengzu. Mereka telah menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mempublikasikannya sedemikian rupa sehingga evaluasi angin Liga Hengzu telah jatuh ke dasar. Namun, dengan keluarnya Murong Chuan, semua ini berhenti tiba-tiba. Semua ulasan angin buruk eksternal di Liga Hengzu bagaikan batu yang dilempar ke dalam air, yang langsung tenggelam ke dasar air tanpa terciprat. Namun, setelah Murong Chuan keluar dari celah, dia tidak melakukan sebanyak yang dilakukan wakil ketua Wu. Sebaliknya, dia mengurus banyak hal sepele di Liga Hengzu. Hal yang paling menarik adalah begitu Murong Chuan keluar dari celah, dia menghukum berat banyak seniman bela diri di Liga Hengzu yang telah melanggar hukum besi klan. Dia mengambil inisiatif untuk mengirim mereka ke aula hukuman. Untuk sementara waktu, semua orang tidak mengerti mengapa Murong Chuan menjadi yang pertama menyerang para prajurit di Liga. Di Gua Xianfo, Li Mojun, pemimpin sekolah, berjalan keluar dari sebuah gua dengan wajah berwibawa, di mana Jiang Xuansu telah berdiri. "Adik perempuan." Li Mojun menganggukkan kepalanya dan Jiang Xuansu menanggapi dengan senyuman. Segera, Li Mojun dengan hormat memanggil ke gua, "Sampai jumpa, guru." "Mojun,
Apakah Anda punya berita untuk diceritakan? Suara leluhur kami terdengar dari dalam gua. Laporkan kepada Tuan, Murongcuan sudah keluar dari celah. Li Mojun menjawab dengan suara pelan. Leluhur tua di dalam gua itu terdiam sejenak dan berkata, mungkin kamu harus mendengarkan pendapat King Luo. Sebelum Liga Hengzu belum siap, kamu harus menekan kekuatan para prajurit Hengzu dengan keras. Kalau tidak, begitu mereka siap menghadapi kita, sudah terlambat untuk bertobat. Li Mojun berkata, tetapi, Guru, saya juga punya kekhawatiran sendiri. Jika saya menekan tentara Hengzu dan mengkhawatirkan rumput serta menakut-nakuti ular, saya tidak hanya tidak akan menekan kesombongan aliansi Hengzu, tetapi juga membuat mereka lebih waspada. Mungkin saya akan menyerang Sekte Iblis Abadi terlebih dahulu, yang akan menjadi kontraproduktif. Leluhur tua di gua itu bertanya, jadi, Anda telah membiarkan Liga Hengzu tumbuh. Apakah Anda punya rencana sekarang? Li Mojun berkata, saya bermaksud untuk membuka ujian abadi dalam 2 bulan untuk menguji garis bawah Liga Hengzu. Apa yang akan Anda lakukan dalam ujian keabadian? Tanya sang kakek. Li Mojun berkata, aturlah para prajurit untuk memasuki ujian abadi dan bunuhlah para prajurit di Liga Hengzu. Dalam ujian abadi, ada susunan unik yang menekan pencapaian semua prajurit di tingkat Daosun. Namun, ada banyak harta dalam ujian, yang cukup bagi para prajurit di ranah Taoisme dan Dewa untuk berpartisipasi. Saya akan mengatur orang untuk membunuh semua prajurit yang berpartisipasi dalam Liga Hengzu dalam ujian abadi, untuk menguji garis bawah Liga Hengzu. Leluhur berkata, dengan cara ini, lebih aman daripada King Luo membiarkanmu membunuh wakil pemimpin Wu secara langsung. Setidaknya para prajurit yang meninggal dalam ujian selama ribuan tahun, dan tidak memiliki hubungan yang dalam dengan kita. Li Mojun berkata, adapun King Luo pada hari itu, saya tidak mendengarkan nasihatnya dan membunuh wakil pemimpin Wu. Diperkirakan dia juga marah. Saya harus meminta adik perempuan bela diri untuk berjalan-jalan lebih jauh. Jiang Xuanzu berkata terus terang, sebenarnya, tidak ada permusuhan di hati King Luo. Satu-satunya yang kumiliki adalah dia merasa malu-malu dan bimbang. Selain itu, King Luo menegaskan bahwa setelah keluarnya Murongcuan dari celah itu, 8 keluarga kuat di Hengzu pasti akan melakukan gerakan besar. Tolong beri lebih banyak perhatian. Leluhur berkata, kalau begitu, kamu bisa mengaturnya. Mengenai urusan King Luo, biarkan Xuanzu lebih banyak berjalan-jalan dan menenangkan King Luo. Dia tidak merasa nyaman dalam 2 tahun terakhir. Sejak dia pindah ke Pondok Pedang Tibet, dia telah berada di garis depan badai. Liga Hengzu juga mempermainkan Pondok Pedang Tibet. Dia benar memiliki sedikit kemarahan di hatinya. Bab 4397 kunjungi. Setelah kembali dari Istana Abadi, Lin Bai tidak meninggalkan Pondok Pedang Tibet, tetapi duduk memancing di tepi danau yang mengamati bulan. Berhari-hari kemudian, meskipun tidak ada ikan yang tertangkap, Lin Bai tampak menikmati memancing. Hingga suatu hari fajar, Zhou Xi bergegas menghampiri Lin Bai dan mulai terbata-bata, Tuan, Tuan, Tuan. Apa yang membuatmu panik? Lin Bai kembali ke Zhou Xi, dengan tenang berkata, Murongcuan yang akan datang. Bagaimana Tuan tahu? Zhou Xi berseru. Aku membuat Liga Hengzu menderita. Berkat itu, Murongcuan akan datang kepadaku terlebih dahulu setelah dia meninggalkan Bea Cukai. Lin Bai berdiri dari tepi danau yang mengamati bulan dan pergi ke pavilion, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan memasak teh untuk menyambut para tamu. Ya, Zhou Xi bergegas menyambut Murongcuan. Lin Bai berdiri di pavilion dan melihat seorang pria muda dan seorang pria tua berjalan satu demi satu menuju pavilion. Ketika Zhou Xi bertemu mereka di depan Lin Bai, dia pergi untuk memasak teh. Aku belum pernah ke Pondok Pedang Tibet selama lebih dari 20 tahun, tetapi tempat ini selalu begitu indah. 4 musim seperti musim semi dan seperti negeri dongeng. Murongcuan melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke Lin Bai dengan senyum lebar dan mengepalkan tinjunya, ini adalah saudara seperguruan muda King Luo, pemilik baru Pondok Pedang Tibet. Setelah meninggalkan Murongcuan selama bertahun-tahun, namanya seperti guntur. Jika kamu bebas hari ini, kamu bisa datang ke pintu. Mohon maafkan aku. Saudara seperguruan senior Murong bercanda. Kakak seperguruan datang untuk membuat Pondok Pedang Tibet bersinar. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ayo, kakak seperguruan Murong, silakan duduk. Orang tua yang mengikuti Murongcuan adalah seorang pelindung Dharma terkenal di Liga Hengzu, yang pernah mengunjungi Pondok Pedang Tibet. Zhou Xi membawa teh yang sudah dimasak dan berdiri dengan hormat di belakang Lin Bai. Sambil minum teh, Murongcuan melihat ke arah danau musim semi di Danau Wang Yue.
Kabut mengepul. Dia berkata sambil tersenyum, Pondok Pedang Tibet benar-benar tempat yang bagus. Saya benar-benar ingin mengucapkan selamat kepada kakak seperguruan King Luo karena telah mendapatkan tanah yang begitu berharga. Saya benar-benar iri pada kakak seperguruan. Jika kakak seperguruan menyukainya, selama kakak seperguruan membuka mulutnya, dia bersedia menyerahkan Pondok Pedang Tibet. Lin Bai menjawab sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Murong Chuan tertawa terbahak-bahak, kakak seperguruan salah paham. Kakak seperguruan datang ke sini untuk memberi selamat kepadanya dengan tulus. Dia tidak datang untuk merampok pusat kultivasinya. Pada saat yang sama, dia juga datang untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Adik seperguruan adalah naga dan burung phoenix di antara manusia dan putra surga. Dia pasti murah hati. Dia tidak akan bertengkar dengan orang-orang kasar di Liga Hengsu. Benarkah itu? Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dikatakan kakak senior Murong? Pondok Pedang Tibet selalu sangat bersahabat dengan Liga Hengsu. Kadang-kadang, ada beberapa pertukaran. Kata-kata kakak senior itu tidak masuk akal bagiku. Mungkinkah Liga Hengsu telah memainkan beberapa trik terhadap Pondok Pedang Tibet di balik layar? Mendengar obrolan Murong Chuan dan Lin Bai, Zhou Si berkeringat. Jika bukan karena izin Lin Bai, dia benar-benar ingin pergi. Di sisi lain, itu sudah cukup bagi pecinta teh masa kini untuk mengobrol satu sama lain. Murong Chuan berkata dengan haha, kalau begitu, itu adalah kesalahan kakakku. Adik senior King Luo, aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya, tetapi kakakku dan kamu sama baiknya seperti sebelumnya pada pandangan pertama. Jika adik senior tidak menyukainya, aku ingin bersumpah kepada adik senior sebagai saudara dengan nama keluarga yang berbeda. Di masa depan, kita akan berbagi suka dan duka bersama. Bagaimana menurutmu? Lin Bai berpura-pura tidak ada dendam antara kelompok pedang Tibet dan Liga Hengsu, tetapi sebenarnya, Lin Bai memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sebaliknya, dia bertanya kepada Murong Chuan apakah dia telah mengakui tipu muslihat kecil yang dimainkan oleh Liga Hengsu terhadap kelompok pedang Tibet. Tetapi, peran Murong Chuan bukanlah hal yang baik untuk diprovokasi. Setelah dua kata tawa yang santai mereda, dia segera bergerak untuk bersumpah dengan Lin Bai. Begitu Murong Chuan dan Lin Bai berkumpul, bahkan jika Lin Bai bergabung dengan kelompok Liga Hengsu dan benar-benar mencabik-cabik pipinya dengan Li Mo Jun, bukan hanya itu. Bahkan jika Lin Bai dan Murong Chuan menjadi teman, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam Liga Hengsu. Setelah Murong Chuan menstabilkan masalah Sekte Iblis Abadi, dia mungkin berurusan dengan Lin Bai secara diam-diam. Namun, begitu Lin Bai menolak niat baik Murong Chuan, orang-orang akan mengatakan bahwa Lin Bai meremehkan Murong Chuan dan tidak tahu baik atau buruk. Dia akan mendorong Lin Bai ke garis depan badai, dan bahkan mempermalukan para prajurit Liga Hengsu, dan membuat para prajurit Liga Hengsu semakin bermusuhan dengan Pondok Pedang Tibet. Mendengar ini, Lin Bai langsung tertawa, kakak seperguruan Murong bermaksud baik. Kakak seperguruan muda telah mengambilnya, tetapi kakak seperguruan muda tidak ingin melibatkannya. Murong Chuan mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana menurutmu, kakak seperguruan muda? Lin Bai berkata dengan senyum masam, ketika kakak seperguruan Murong menutup pintu, aku pernah pergi ke Liga Hengsu untuk menantang semua seniman bela diri di alam Tao. Sekarang, aku tidak tahu berapa banyak prajurit di Liga Hengsu yang ingin membunuhku. Jika aku bersujud kepada kakak seperguruanku, aku tidak akan melibatkan status kakak seniorku di Liga Hengsu. Aku mengagumimu, saudara seperguruan. Jika kau melewati Pondok Pedang Tibet di masa depan, akan ada segelas anggur air. Mengenai upacara, tolong jangan sebutkan lagi. Bukannya saudara seperguruan yang lebih muda memandang rendah dirinya, tetapi dia tidak ingin merusak masa depannya. Murong Chuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya, aku tidak menyangka saudara seperguruan yang lebih muda memiliki pikiran yang begitu indah. Aku merasa malu pada saudaraku. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi saudara, aku telah memohon kepada saudaraku yang lebih muda untuk datang ke Liga Hengsu untuk waktu yang lama. Jika kau dan saudara-saudaraku bergandengan tangan, mengapa kau tidak peduli dengan hal-hal besar? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mendesah getir, saudara seperguruan yang lebih muda telah malas sejak dia masih kecil. Dia tidak suka berjuang untuk kekuasaan dan keuntungan, dan dia tidak suka berkelahi. Dia hanya ingin melihat rumput pedang Tibet, memancing dan melihat gunung dan sungai, tetapi dia bisa bertahan hidup. Murong Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, keterampilan budaya dan militer saudara seperguruan muda jauh lebih baik daripada yang lain, tetapi mereka hanya ingin menjadi awan yang menganggur dan burung bangau liar.
Tetapi orang-orang dengan kemampuan yang rendah hati itu lebih tinggi dari langit dan memiliki impian untuk mendominasi dunia. Sungguh lucu. Saudara seperguruan senior Murong secara diam-diam menembaki pemimpin. Lin Bai bertanya dengan dingin. Murong Chuan dengan cepat dan pahit tersenyum untuk menjelaskan, apa yang kamu katakan, saudara seperguruan muda. Aku berbicara tentang pelindung hukum yang tidak bertindak di Liga Hengsu. Kamu tidak tahu bahwa setelah aku keluar dari Bea Cukai, aku menemukan bahwa Liga Hengsu berantakan. Lin Bai juga berkata sambil tersenyum, aku hanya mengatakannya dengan santai. Saudara seperguruan senior, jangan dimasukkan ke hati. Murid-muridku juga harus berterima kasih kepada pemimpin dan sekte atas perlindungan mereka. Mereka seharusnya berterima kasih. Beraninya kamu membenci sekte dan pemimpin. Hahaha. Hari ini, aku punya hadiah untuk adikku. Di satu sisi, aku ingin mengucapkan selamat kepada adik seperguruanku karena telah pindah ke Pondok Pedang Tibet, dan di sisi lain, aku ingin meminta maaf atas beberapa pilihan yang dibuat oleh Liga Hengsu terhadap Pondok Pedang Tibet. Kata Murong Chuan sambil tersenyum. Hadiah dari kakak seperguruan Murong pasti yang terbaik di dunia. Kata Lin Bai sambil tersenyum, aku sedikit penasaran. Bab 4398, Ujian Abadi. Murong Chuan tersenyum misterius dan menatap Mei Qing. Tuan Mei mengeluarkan cincin giok dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Lin Bai, King Luo Xiaoyou, tolong lihat. Lin Bai mengambil alih medali giok dan melihatnya dengan saksama. Bahan medali giok ini sangat umum. Banyak medali giok dari Sekte Iblis Abadi ditempa dengan cara ini. Namun, hanya dapat disebutkan bahwa ada 4 karakter pada medali giok, Ujian Abadi. Apa itu ujian abadi? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Murong Chuan perlahan menjelaskan, ujian selama ribuan tahun terletak di tempat rahasia, yang dibuat oleh kekuatan sihir besar klan. Wilayah rahasia, berbentuk seperti gunung, bernama Gunung Qiangu, atas dan bawah terbagi menjadi 9 lapisan. Adik seperguruan King Luo harus tahu bahwa dengan perkembangan Sekte Iblis Abadi, semua jenis harta spiritual di Pegunungan Abadi telah digali oleh para pendahulu kita sejak lama. Namun, di generasi kita, semakin sedikit sumber daya di klan, yang membuat banyak prajurit harus menjelajah ke tempat-tempat berbahaya untuk mencari sumber daya. Setiap tahun dan setiap hari, banyak sekali murid sekte yang luar biasa kehilangan nyawa mereka karena kultivasi sumber daya. Mereka tidak tega menaruh banyak sumber daya kultivasi dan harta spiritual di Gunung Abadi. Setiap saat, sekte akan membuka tempat rahasia abadi dan membiarkan semua seni bela diri memasukinya untuk mencari peluang dan harta. Namun kemudian, sekte tersebut menemukan bahwa itu tidak sesederhana yang dipikirkan sekte tersebut. Banyak murid membentuk geng dan meminta banyak orang kuat di alam Taoisme dan dewa untuk merampok harta karun Gunung Abadi untuk mereka. Akibatnya, banyak prajurit yang benar-benar membutuhkan sumber daya kultivasi menjadi sia-sia. Pada akhirnya, sekte tersebut memutuskan untuk mendirikan susunan Dharma di alam rahasia abadi untuk menekan kultivasi seniman bela diri. Selama mereka yang bukan dari alam Tai Dao Guo melangkah ke dalamnya, yang lainnya akan ditekan di alam Daozun, bahkan mereka yang berada di alam Tao dan Dewa tidak terkecuali. Dengan cara ini, itu akan meningkatkan banyak keadilan, sehingga lebih banyak seniman bela diri yang membutuhkan sumber daya kultivasi bisa mendapatkan sumber daya kultivasi. Namun demikian, setiap kali tempat rahasia abadi dibuka, banyak sekali prajurit yang akan mati di antara mereka. Mereka yang dapat keluar hidup-hidup akan menjadi andalan sekte di masa depan. Oleh karena itu, tempat rahasia abadi juga disebut ujian abadi. Setelah mendengar ini, Lin Bai bertanya, apa hubungannya ini dengan token giok di tanganku? Murong Chuan berkata sambil tersenyum, tol giok ini adalah kunci untuk memasuki uji coba abadi. Peganglah tata cara giok itu, dan ketika tempat rahasia itu terbuka, kamu dapat memegang tata cara giok itu ke dalamnya. Adik seperguruan, jangan anggap cincin giok ini mudah. Tidak semua orang bisa memasuki tempat rahasia abadi. Begitu tanah rahasia dibuka, kunci cincin giok hanya akan diberikan kepada aliansi 13 negara bagian, dan setiap aliansi negara bagian tidak akan mendapatkan banyak kunci cincin giok. Misalnya, Liga Lianzu hanya bisa mendapatkan 500 kunci cincin giok, sedangkan Liga Hengzu bisa mendapatkan 3.000 kunci cincin giok. Kudengar adik seperguruan pindah ke Pondok Changjian setelah dia datang ke Sekte Iblis Abadi. Dia pasti tidak mengenal Liga Lianzu. Diperkirakan Liga Lianzu tidak akan meninggalkan kunci cincin giok kepada adik seperguruan. Karena itu, aku akan memberikan bantuan untuk adik seperguruan. Ngomong-ngomong, ada banyak kunci cincin giok di Liga Hengzu,
jadi tidak apa-apa untuk memberikannya kepada adik seperguruan. Ada barang-barang di tempat rahasia yang cocok untuk berlatih di tingkat Daozun, Daoxian, dan Daoshen. Banyak harta yang berharga dan tidak memiliki pasar di dunia luar. Aku yakin adik seperguruan tidak akan berkecil hati. Sekarang setelah hadiah itu diberikan, aku akan pergi. Aku harap aku bisa melihat adik seperguruanku bersinar cemerlang dalam ujian abadi. Selamat tinggal. Murong Chuan dan Mei Qing bangkit dan pergi. Lin Bai memberitahu Zhou Xi untuk pergi mengantarnya. Lin Bai duduk sendirian di pavilion, memegang cincin giok di tangannya. Dia terdiam. Dia berkata sedikit dari lubuk hatinya, sepertinya Murong Chuan tidak memiliki niat jahat, dan dia telah mengirim cincin giok yang telah dicoba selama ribuan tahun untuk meminta maaf. Namun, dia dengan hati-hati merenungkan kata-kata Murong Chuan. Itu akan menyenangkan. Bukankah dia mencoba membunuhku di tanah rahasia keabadian? Seperti yang dikatakan Murong Chuan, di alam rahasia abadi, banyak murid memperebutkan harta karun, dan tidak dapat dihindari bahwa kematian dan cedera akan terjadi. Para seniman bela diri yang meninggal di alam rahasia abadi tidak akan diselidiki. Tempat ini bukan hanya harta karun yang tidak diketahui, tetapi juga tempat yang baik untuk membunuh orang dan mencuri barang. Melihat wajah tersenyum Murong Chuan datang dan pergi, dia tidak pernah menunjukkan kebencian terhadap Lin Bai, seolah-olah dia dan Lin Bai sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Namun, Lin Bai tidak dapat mengetahui apakah Murong Chuan memiliki pikiran jahat. Setidaknya Lin Bai tidak dapat melihat bahwa dia memiliki pikiran jahat. Setelah meninggalkan Pondok Pedang Tibet, Murong Chuan masih pergi ke Liga Hengzhou sambil tersenyum. Mei Qing bertanya, apakah pemimpin benar-benar akan berdamai dengan King Luo? Murong Chuan berkata sambil tersenyum, Mei Lao, sekarang ini adalah masa sulit di Liga. Lebih baik memiliki lebih dari satu hal di Liga. Jika itu karena King Luo, itu akan lebih tidak menguntungkan bagi Liga. Mengenai susu roh 10.000 tahun dan bunga Dewa Matahari dan Bulan yang dipesan oleh pasukan lain di Liga Hengzhou, biarkan keluarga Hengzhou menggunakan harta lainnya sebagai gantinya. Jangan terlibat terlalu dalam dengan Pondok Pedang Tibet untuk saat ini. Mei Tua berkata sambil tersenyum, saya benar-benar tidak menyangka bahwa pemimpin akan membuat keputusan seperti itu. Saya pikir pemimpin akan menyerang Pondok Pedang Tibet segera setelah dia meninggalkan celah itu. Bagaimanapun, orang-orang King Luo berbicara dengan ringan dan mereka masih mudah dihadapi. Jika kamu menunggu sampai King Luo tumbuh dewasa, akan sulit untuk menghadapinya. Apakah menurutmu King Luo mudah dihadapi? Murong Chuan berkata sambil tersenyum masam, hanya dengan duduk di pavilion, kalian dapat melihat kedalaman hubungan kalian hanya dengan beberapa patah kata. Dia tahu bahwa aku tidak pandai datang, dan aku tahu bahwa dia menyembunyikan peralatannya di dalam tubuhnya. Tuan Mei, jangan meremehkan pemilik baru pondok pedang itu. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi Daozun kelas 2, aku yakin bahwa jika aku bertarung dengannya, Liga Hengzhou akan semakin menderita. Mei Qing mengangguk sedikit dan mengikuti Murong Chuan ke depan. Tepat setelah mereka berjalan puluhan langkah, Murong Chuan tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap gunung di sebelah kiri. Matanya dalam dan tajam. Ada apa? Tuan? Mei Qing bertanya. Apakah Tuan Mei merasakan seorang pria berdiri di gunung tadi? Murong Chuan berkata dengan suara rendah. Tuan Mei menoleh ke belakang dan melihat bahwa hanya ada rumput liar yang tumbuh di puncak gunung. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ada sosok manusia? Aku tidak merasakan ada seseorang di sana tadi. Mei berkata sambil tersenyum pahit. Mungkin aku salah. Ayo kita pergi. Kembali. Murong Chuan menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Mereka perlahan menghilang di kedalaman awan. Namun sesaat kemudian, Murong Chuan dan Mei Qing tiba-tiba kembali dan jatuh di gunung dan berbisik, itu adalah Putri Suci Jiang Xuansu. Setelah berjalan keluar dari jarak tertentu, pikiran Murong Chuanyu semakin salah. Sebagai kultivasi tertinggi dari alam Daoshen, bagaimana mungkin dia merasa salah? Namun, di alam yang sama, Sekte Iblis Abadi dapat menyelinap pergi dengan tenang di bawah kelopak matanya. Karakter seperti itu sama sekali tidak lebih dari satu tangan. Bahkan Tai Daoguo tidak bisa semudah itu. Murong Chuan yang kembali datang ke gunung lagi. Menurut fluktuasi kekuatan spiritual, dia menegaskan bahwa itu adalah orang suci Jiang Xuansu. Tuan, saya melihat tidak ada napas di sini, dan tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual. Bagaimana Anda bisa dianggap sebagai orang suci? Mei Qing mengerutkan kening dan bertanya. Tidak banyak orang di Sekte Iblis Abadi ini yang dapat mengolah keterampilan unik metode menyembunyikan tubuh, satu daun membutakan mata, milik leluhur tua Ye. Siapa lagi selain orang suci itu?
Murongcuan berdiri di puncak gunung dan mendongak. Pandangannya tertuju pada arah Pondok Pedang Tibet, dia akan pergi ke Pondok Pedang Tibet. Tampaknya King Luo benar-benar pemimpin sekte. Dia tidak bisa tinggal. Jika dia pergi ke tempat rahasia, dia bisa membunuhnya jika dia punya kesempatan. Bab 4399 Perdebatan. Awalnya, ketika Murongcuan datang ke Pondok Pedang Tibet, dia masih sedikit berhayal tentang Lin Bai. Dia mengira bahwa itu karena Liga Hengzu dan Pondok Pedang Tibet memiliki perselisihan kepentingan, jadi mereka membuat keributan sehingga mereka tidak bisa saling menoleransi. Namun, ketika Murongcuan merasakan Jiang Xuanzu, pikirannya berubah. Siapa Jiang Xuanzu? Murid pemimpin terakhir dan saudara perempuan pemimpin saat ini. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang setingkat dengan Murongcuan. Dia adalah seorang master yang setingkat dengan Murongcuan. Dia tidak akan pernah meninggalkan gua dengan mudah. Namun, ketika dia datang ke Pondok Pedang Tibet, Murongcuan tidak perlu memikirkannya dan mengerti bahwa Lin Bai pastilah master orang yang mengajar. Murongcuan dan 8 keluarga kuat di Hengzu telah lama mengetahui pikiran mereka. Semua kekuatan di 13 negara bagian abadi berspekulasi tentang kapan Sekte Iblis Abadi akan mencabik-cabik wajahnya dengan 8 raksasa besar di Hengzu. Semua orang tahu bahwa akan ada perang antara Sekte Iblis Abadi dan para pejuang Hengzu cepat atau lambat. Murongcuan juga tahu bahwa perang ini tidak dapat dihindari, tetapi dia dapat melenyapkan Sekte Iblis Abadi sebanyak mungkin sebelum pertempuran yang menentukan. Murid yang luar biasa, itu tidak diragukan lagi merupakan hasil terbaik bagi Hengzu. Ketika dia berada di Pondok Pedang Tibet, Murongcuan berulang kali membujuk Lin Bai untuk bergabung dengan Liga Hengzu, tetapi Lin Bai menolak dengan sopan. Murongcuan tahu bahwa King Luo tidak akan dengan mudah bergabung dengan Liga Hengzu. Dalam hal ini, jika dia bukan teman, dia pasti musuh. Karena dia adalah musuh, mengapa dia harus membiarkan harimau? Murongcuan telah memutuskan bahwa jika Lin Bai ingin mengambil bagian dalam ujian abadi, dia akan membiarkannya tinggal selamanya dalam ujian dan menjadi salah satu dari tulang yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan. Setelah Murongcuan pergi, Lin Bai duduk di pavilion, memegang perintah giok di tangannya dan berspekulasi tentang pikiran Murongcuan. Tiba-tiba, Zhou Xi, yang telah kembali dan pergi, bergegas lewat dan berkata, "Guru, saudari seperguruan Jiang Xuanzu ada di sini. Hari ini sangat sibuk. Apa yang sedang kamu lakukan?" "Selamat datang," kata Lin Bai dengan tenang. Tanpa persetujuan Lin Bai, Zhou Xi tidak berani menyambut Jiang Xuanzu ke dalam rumah pedang Tibet. Bagaimanapun, kejadian di Istana Abadi pada hari itu sudah diketahui banyak orang. Zhou Xi juga mengerti bahwa Lin Bai tampaknya telah berselisih dengan Sekte Iblis Abadi. Dalam hal ini, Jiang Xuanzu tidak dapat diperlakukan sebagai teman. "Jangan menyambutku. Aku sendiri yang masuk." Jiang Xuanzu berjalan ke pavilion dengan wajah dingin. Dia melihat cincin giok di tangan Lin Bai dan bertanya, "Apa ini?" Lin Bai tertegun, mengambil cincin giok itu dan berkata sambil tersenyum, "Hadiah rekonsiliasi dari Murongcuan. Peringkat giok ujian abadi." Jiang Xuanzu terkekeh, "Itu akan mengecewakanmu. Liga Hengzu memiliki lebih dari 5.000 cincin giok, yang tidak bernilai uang di Liga Hengzu. Murongcuan akan membelimu hanya dengan 1 cincin giok. Adik seperguruan King Luo, kapan kamu menjadi begitu pelit?" Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, aliansi Hengzu memiliki keluarga besar dan karir yang hebat. Cincin giok ini memang bukan benda berharga di Liga Hengzu, tetapi ini adalah kebijaksanaan Murongcuan. Dia telah lama menduga bahwa aku baru saja menerobos kultivasi dan sangat membutuhkan sumber daya kultivasi. Jadi, cincin giok ini diberikan kepadaku, dan aku akan memperlakukannya sebagai harta karun. Beberapa hal tidak berharga di mata sebagian orang, tetapi hal-hal yang tidak berharga itu mungkin berharga di mata orang lain." Mendengar kata-kata Lin Bai, Jiang Xuanzu tiba-tiba menjadi muram, "Apakah kamu telah memutuskan untuk berdamai dengan Murongcuan?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Bagaimana dengan itu? Apakah pintu giok yang terbakar itu mengikutinya? Aku tidak bisa berdiri di atas dahan yang sekarat sepanjang waktu." Jiang Xuanzu menahan amarahnya dan pergi ke pavilion dan berkata, "Aku tahu kamu masih marah tentang hal-hal di Istana Abadi. Tentu saja aku marah. Aku mengorbankan hidupku untuk membantu sekte mendapatkan kembali kekuasaan, tetapi aku tidak menyangka bahwa sekte tingkat tinggi penuh dengan kepala pohon elem, dan orang-orang jujur tidak cukup untuk bersekongkol. Mengapa aku harus mati bersama mereka?" Lin Bai membalikkan punggungnya dan melihat ke arah danau musim semi di Danau Bulan. Kata-katanya sedikit dingin. "Ini juga demi situasi keseluruhan.
Terlebih lagi, hal-hal di Istana Abadi telah dilaporkan ke Gua Buddha Abadi, dan telah didukung oleh banyak leluhur. Oleh karena itu, kakak seperguruan Sang Jiao benar. Jiang Xuansu berusaha sekuat tenaga untuk membela Limo Jun. Lin Bai berkata sambil tersenyum, para leluhur itu merasa benar, jadi mereka membiarkan Liga Hengzu tumbuh lagi dan lagi, sehingga situasi hari ini memalukan. Bukankah begitu? Kakak seperguruan Jiang, jika kamu pikirkan dengan saksama, apa yang menyebabkan Liga Hengzu tumbuh? Apa alasan mengapa Liga Hengzu begitu merajalela? Bukankah karena manajemen puncaknya lemah dan tidak kompeten? Jika para pejabat senior Sekte Iblis Abadi benar-benar memiliki keberanian dan keberanian, mereka harus langsung mulai membunuh aliansi Hengzu saat mereka melihat kebangkitan Liga Hengzu. Mereka tidak akan pernah membiarkan Liga Hengzu tumbuh dari tahun ke tahun. Karena mereka merasa ini bukan saatnya untuk melawan Liga Hengzu lagi dan lagi, jadi mereka akan kehilangan kesempatan lagi, dan membiarkan Liga Hengzu tumbuh dari tahun ke tahun. Wajah Jiang Xuansu tampak terkejut. Ketika dia datang ke Pondok Pedang Tibet, dia dipenuhi amarah dan menyiapkan banyak pidato, tetapi kata-kata Lin Bai membuatnya tidak bisa berkata-kata. Karena Jiang Xuansu merasa bahwa Lin Bai benar. Jika mantan pemimpin itu tidak begitu bimbang dan tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran, dia tidak akan memiliki Liga Hengzu hari ini. Jiang Xuansu bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah kamu secara langsung menggunakan semua detail Sekte Iblis Abadi untuk membunuh para prajurit Hengzu? Mengapa tidak? Lin Bai bertanya. Apakah kamu tahu situasi Iblis Abadi? Jika semua sumber daya digunakan, bahkan jika Liga Hengzu dikalahkan, Sekte Iblis Abadi akan kosong. Jika musuh asing menyerbu pada saat itu, bagaimana Sekte Iblis Abadi dapat menghadapinya? Jiang Xuansu bertanya sebaliknya. Lin Bai berkata, kamu benar, tetapi saudari seperguruan, jangan lupa bahwa setiap perang berisiko dan berdarah. Bahkan seorang jenderal yang telah melalui banyak pertempuran tidak tahu apakah perang berikutnya akan dimenangkan. Jika kamu siap, musuhmu juga akan siap. Saat itu, begitu perang pecah, kedua belah pihak hanya akan menderita kerusakan yang lebih serius. Terlebih lagi, aku bisa menganalisis situasi Sekte Iblis Abadi lebih teliti daripada kamu. Sekte Iblis Abadi, masalah internal dan eksternal, naik turun. Invasi asing adalah Sekte Dewa Bulan Merah. Sekarang Sekte Dewa Bulan Merah telah takut dan tidak akan menyerang Sekte Iblis Abadi dalam waktu singkat. Kekhawatiran internal dan pemberontakan sebenarnya adalah satu hal, yaitu, Liga Hengzu dan 8 keluarga besar di Hengzu. Kedua hal ini dapat ditangani bersama. Adapun superior inferiority, selama kita menyelesaikan Liga Hengzu dan 8 keluarga kuat di Hengzu, kita perlahan-lahan dapat memperbaiki pengakuan Sekte Bulan Jahat. Sekarang adalah waktu terbaik untuk berurusan dengan aliansi Hengzu. Jika kita melewatkannya, kita harus menunggu beberapa tahun bagi Sekte Iblis Abadi untuk menunggu kesempatan berikutnya. Bab 4400 Taruhan. Jiang Xuansu mengikuti kata-kata Lin Bai dan berkata, jadi, kakak seperguruan pemimpin juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Oleh karena itu, dia telah memutuskan untuk menguji kedalaman 8 keluarga kuat di Hengzu dalam ujian abadi. Dia bermaksud mengirim seseorang untuk membunuh semua anggota seni bela diri aliansi Hengzu dalam ujian abadi. Pada saat itu, bahkan aku akan memasuki ujian abadi untuk membantu sekte membunuh para prajurit Liga Hengzu. Jika semua prajurit Liga Hengzu tewas dalam ujian abadi, sekte tidak akan menyelidiki siapa yang membunuh mereka, tetapi Liga Hengzu sangat jelas. Mereka tahu bahwa hanya sekte yang memiliki kekuatan untuk membunuh semua prajurit Liga Hengzu dalam ujian abadi. Pada saat itu, jika 8 keluarga kuat Hengzu ingin melawan Sekte Iblis Abadi, Tuan akan segera melawan. Haha. Lin Bai mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Jiang Xuansu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Lin Bai berkata, Liga Hengzu tidak akan melawan Sekte Iblis Abadi. Jiang Xuansu bertanya, mengapa? Klan itu mengirim orang untuk membunuh semua seniman bela diri di Liga Hengzu. Beberapa dari mereka adalah murid langsung dari 8 keluarga kuat di Hengzu. Jika mereka mati, bagaimana mungkin 8 keluarga kuat di Hengzu tidak marah? Karena 8 raksasa di Hengzu belum siap. Lin Bai berkata dengan serius kepada Jiang Xuansu, jika 8 keluarga kuat di Hengzu sudah siap, mereka akan mulai menyerang Sekte Iblis Abadi. Mereka telah bertahan selama beberapa dekade untuk mengendalikan sayap mereka, yaitu, mereka tidak siap untuk melawan Sekte Iblis Abadi. Tetapi sebelum 8 raksasa besar di Hengzu belum siap, tidak peduli seberapa provokatifnya Sekte Iblis Abadi, mereka tidak akan melawannya.
Mengapa kamu begitu yakin? Tanya Jiang Xuanzu. Lin Bai berkata, hanya dengan duduk bersama Murongcuan tadi dan minum secangkir teh, aku dapat menyimpulkan bahwa bahkan jika 8 raksasa di Hengzu ingin melawan Sekte Iblis Abadi, Murongcuan akan menekan kemarahan 8 raksasa, dan dia pasti tidak akan melawan Sekte Iblis Abadi sebelum dia siap. Jiang Xuanzu menarik napas dalam-dalam, tetapi wajahnya sedikit tidak berdaya. Lin Bai juga menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Iblis Abadi dapat memenangkan perang ini hanya jika terlebih dahulu melawan 8 raksasa di Hengzu. Jika Sekte Iblis Abadi ingin menunggu sampai 8 raksasa Hengzu menyerang Sekte Iblis Abadi dan kemudian melawan balik, diperkirakan setelah 8 raksasa Hengzu siap, Sekte Iblis Abadi pasti bukan lawan dari 8 raksasa Hengzu. Jika kakak senior Jiang tidak percaya padaku, aku bisa bertaruh dengannya. Jiang Xuanzu bertanya, apa itu judi? Bagaimana cara bertaruh? Lin Bai berkata, bertaruhlah pada apa yang dikatakan kakak senior Jiang. Sekte ingin membunuh semua anggota aliansi Hengzu dalam ujian abadi. Mereka bertaruh bahwa setelah meninggalkan ujian abadi, apakah 8 keluarga kuat di Hengzu akan mengirim pasukan ke Sekte Iblis Abadi. Jiang Xuanzu berkata, bagus. Kamu mengatakan bahwa 8 raksasa di Hengzu tidak akan melakukannya, tetapi aku yakin mereka akan melakukannya. Kita akan menggunakan 3 bulan setelah ujian berakhir sebagai batas waktu. Jika dalam waktu 3 bulan, itu berarti aku menang. Sebaliknya, jika 8 raksasa di Hengzu tidak melakukan apa-apa, maka aku akan kalah. Baiklah, itu kesepakatan. Lin Bai setuju. Tunggu. Jiang Xuanzu berkata, karena kamu ingin bertaruh, kamu harus bertaruh. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, apa yang ingin kakak senior Jiang bawa untuk berjudi? Jiang Xuanzu berpikir sejenak dan berkata, harta karun biasa tidak penting di mata adik seperguruan King Luo. Sebagian besar obat ajaib digunakan olehku untuk kultivasi. Tidak ada harta karun lain pada kakak seperguruan. Kalau begitu, aku bisa berjanji untuk melakukan 3 hal untukmu secara gratis. Tidak peduli apapun itu, selama kamu membuka mulutmu, aku tidak akan menolaknya. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, biarkan kakak seperguruan mendedikasikan dirinya, kakak seperguruan juga tidak menolak. Jiang Xuanzu tersipu malu dan melotot tajam ke arah Lin Bai. Kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata, jangan menolak. Bagus. Lin Bai setuju sambil tersenyum. Aku tidak tahu apa yang akan diambil adik seperguruan sebagai taruhan. Tanya Jiang Xuanzu. Apakah 100 tetes susu sudah cukup? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Jiang Xuanzu terkekeh dan berkata, dengan nada bicara adik seperguruan yang sembrono tadi, jika aku ingin mengabdikan diriku, apakah menurutmu kakak seperguruan itu sepadan dengan 100 tetes susu jiwa? Adik seperguruan itu baru saja datang ke Pondok Pedang Tibet, dan tidak ada harta yang bisa kuhormati. Lebih baik adik seperguruan itu sama sepertiku. Jika adik seperguruan itu kalah, dia juga akan berjanji untuk melakukan 3 hal untukku. Tidak peduli apapun itu, dia tidak akan pernah menolak. Lin Bai berkata sambil tersenyum, bagaimana jika kakak seperguruanku memintaku untuk mati? Tidak bisakah aku menolak? Jiang Xuanzu melotot ke Lin Bai dan menggeram dengan suara rendah, aku tidak punya ide kotor sepertimu. Haha. Baiklah, karena kakak seperguruan ingin bermain, aku akan bermain dengannya, dan aku akan mengikuti perjanjian perjudian yang dia katakan. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Mari kita tunggu dan lihat. Dengan mendengus dingin, Jiang Xuanzu tersipu dan berjalan keluar dari pondok jerami itu. Setelah mengobrol dengan Jiang Xuanzu, suasana hati Lin Bai yang tertekan menjadi jauh lebih lega. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menunjukkan senyum di sudut mulutnya, kakak senior ditakdirkan untuk kalah. Sebenarnya, Lin Bai benar-benar marah pada keputusan Zhang Jiao untuk berada di Istana Abadi, karena apa yang telah dia lakukan sebelumnya adalah untuk memenuhi perjanjian dengan pemimpin. Awalnya, dia memberi Lin Bai pijakan, dan Lin Bai ingin membantu klan membasmi para pembangkang. Sejak saat itu, Lin Bai merencanakan rencana untuk Liga Hengzu. Sampai insiden kebakaran terjadi, pemimpin Limo Jun meminta untuk mengambil tindakan terhadap Liga Hengzu, dan memperingatkan Lin Bai bahwa jika klan menyerang Liga Hengzu, dia mungkin akan dibalas oleh Liga Hengzu, dan meminta Lin Bai untuk bersiap. Ketika sampai di Istana Abadi, Lin Bai berpura-pura tangguh dan meminta pemimpin untuk membunuh wakil pemimpin Wu. Namun, pada akhirnya, Limo Jun, pemimpin sekolah, melarikan diri dari pertempuran. Tidak peduli kapan para pembelot itu melarikan diri, mereka semua adalah pengkhianat.
Bagaimana mungkin Lin Bai memiliki pikiran yang baik terhadap seorang pengkhianat? Pelarian Li Mojun tidak diragukan lagi untuk memasukkan Lin Bai ke dalam api, dan dia didorong ke dalam lubang api oleh Li Mojun. Dia juga melemparkan segenggam tanah untuk mengubur Lin Bai hidup-hidup. Bagaimana mungkin Lin Bai tidak marah? Seperti yang dikatakan Lin Bai kepada Jiang Xuanzu, aku mengorbankan hidupku untuk membantu sekte mendapatkan kembali kekuasaan, tetapi mereka membunuhku. Kemudian, setelah dua pertemuan antara Lin Bai dan Jiang Xuanzu, Lin Bai secara bertahap memahami mengapa Liga Hengzu secara bertahap tumbuh dewasa. Itu karena semua pejabat senior Sekte Iblis Abadi selalu fokus mencari stabilitas. Dia tahu bahwa Liga Hengzu tumbuh dari hari ke hari, tetapi mereka semua merasa bahwa tidak ada peluang yang baik. Hanya dengan melepaskan Liga Hengzu berulang kali, kesombongan dan keangkuhan Liga Hengzu dapat tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu seperti ini. Sungguh kacau. Jika sedikit lebih awal, para pejabat tinggi sekte akan memutuskan untuk melihat bahwa para pejuang Hengzu memberontak. Mereka seharusnya tidak bersikap begitu acuh tak acuh. Jika mereka telah menekan kesombongan para pejuang Hengzu, mereka tidak akan membiarkan Liga Hengzu tumbuh sejauh ini. Penyebab dari hari sebelum kemarin, hasil dari hari ini, semua ini adalah penderitaan Sekte Iblis Abadi itu sendiri.